Nah, kemudian ada skema-skema proses update yang lainnya, yaitu alter domain. Nah, digunakan untuk mengubah definisi domain yang udah kita buat sebelumnya. Ada juga alter table. Nah, biasanya mungkin kalau create table-nya udah kita buat, kemudian kita terlupa untuk membuat foreign key atau terlupa untuk membuat primary key-nya, maka kita bisa menggunakan perintah alter table. Ataupun alter table ini juga bisa digunakan untuk menambah ataupun menghapus atribut dan constraint. Kemudian skema berikutnya ada drop domain, menghapus suatu domain, dan drop table untuk menghapus suatu table. Nah, kemudian ada katalog atau data dictionary. Nah, setiap kita melakukan proses data definition language ini, mendefinisikan suatu data, maka proses tersebut akan tersimpan di dalam katalog. Nah, jadi bagaimana data tersebut direpresentasikan di dalam suatu DBMS itu akan tersimpan di dalam katalog atau nama lainnya adalah kamus data. Nah, contoh misalnya di sini ada suatu tabel, atribut, domain. Maka contoh tabel kolom itu akan mengandung atributnya, ada nama kolomnya, ada nama tabelnya, ada posisi ordinalnya, ada nilai defaultnya, dan seterusnya. Jadi setiap proses yang kita lakukan sewaktu kita mendefinisikan data, maka data tersebut disimpan pada kamus datanya. Nah, berikutnya kita masuk ke data manipulation. Jadi sesudah data tadi kita definisikan, ya, jadi udah kita create skemanya, create table, create domain, dan seterusnya. Nah, kemudian data tersebut akan kita isi, ya, kita manipulasi. Nah, contoh di sini ada tabel mother child, father child, kemudian ada tabel person, ya. Jadi bagaimana cara untuk menambahkan data-data ke dalamnya. Nah, proses data manipulation ini ada beberapa operasi utama, yaitu menambah data dengan menggunakan kata kunci insert, menghapus data menggunakan kata kunci delete, kemudian memodifikasi data dengan menggunakan kata kunci update. Nah, biasanya proses ini akan melibatkan satu atau lebih tuples pada suatu relasi atau tabel, dan bisa saja akan menggunakan suatu kondisi tertentu. Berikut kita lihat satu persatu contoh daripada proses insert. Nah, contoh yang pertama ini insert into person values Mario, 25,52. Nah, di sini ya sesudah nama tabelnya kita tidak menambahkan nama kolom-kolomnya. Nah, contoh penggunaan pertama ini bermakna values-nya ini adalah semua data yang ada pada setiap kolom pada tabel person. Jadi, pada kasus yang pertama ini, semua data harus kita masukkan. Nah, yang kedua, insert into person name, age, income, values Pino 2552. Nah, sebetulnya bentuk pertama dengan kedua ini maknanya sama. Hanya pada bentuk yang kedua kita tuliskan semua atributnya. Nah, penulisan bentuk atribut seperti ini maknanya kita bisa memilih atribut apa saja atau kolom apa saja yang ingin kita masukkan. Pada contoh yang ketiga ini, insert into person name, income.
Nah, di sini yang kita pilih data yang kita masukkan itu hanya untuk kolom name dan income saja. Jadi yang age-nya itu tidak kita masukkan datanya. Nah, kemudian contoh yang keempat adalah proses insert yang berasal dari query. Nah, jadi query-nya apa? Query-nya bisa kita lihat, select father from father child, where father not in, select name from person. Jadi kita ingin memasukkan data father dari tabel father child, di mana data father tersebut belum ada namanya di dalam tabel person. Nah, kemudian hasil daripada query ini akan kita masukkan ke dalam kolom name. Nah, proses insertion ini kita harus melihat urutan atribut dan nilainya. Jadi harus sepadan dan hal ini sangat penting. Kemudian jumlah atribut dan jumlah nilainya itu harus sama. Ya, jangan sampai nanti nilainya 4 padahal atributnya itu hanya 3. Jelas tidak mungkin bisa dilakukan. Kemudian jika tidak ada list atribut, maknanya list semua atribut pada tabel yang diambil itu sesuai dengan urutan pada definisi tabel. Nah, ini seperti contoh pada slide sebelumnya, itu adalah contoh yang pertama. Jika tidak semua atribut digunakan pada insert, maknanya atribut yang tidak ada akan menggunakan nilai default ataupun nilai 0. Nah, ini pada contoh slide yang sebelumnya, yaitu contoh yang ketiga. Ya, jadi pada contoh yang ketiga itu hanya ada name dan income saja, sedangkan age-nya itu kalau ada nilai default, dia gunakan nilai default. Kalau tidak ada, maka dia akan gunakan nilai 0. Kemudian proses untuk menghapus tuple itu kita menggunakan sintaks delete from tuple where conditionnya seperti apa. Nah, contoh delete from person where age kurang dari 35. Maknanya di sini kita ingin menghapus data di mana yang umurnya itu kurang dari 35. Ataupun delete from father child where child not in, select name from person. Nah, ini juga adalah contoh daripada penggunaan sintaks delete. Nah, pada proses menghapus ini, ya, hati-hati sekali. Ya, kenapa? Karena semua tuples yang memenuhi syarat itu akan dihapus. Nah, jadi dapat menyebabkan penghapusan pada tabel yang lain jika ada ketentuan cascade. Nah, pada proses create table pada slide-slide yang sebelumnya itu ada on update cascade. Nah, cascade ini bermakna kalau ada proses penghapusan, maka data yang berelasi juga akan dihapuskan. Nah, namun perlu diingat karena delete ini melibatkan kondisi atau syarat. Nah, jika pada bagian query where-nya ini tidak ada, maka akan dianggap sebagai where true. Ya, jadi kalau where-nya tidak ada, maka dianggap sebagai where true. Modifikasi tuple yang terakhir adalah update. Update digunakan untuk mengubah data yang telah ada sebelumnya pada suatu tabel. Sintaksnya update tabel name, ya, nama tabel, set. Ya, set di sini digunakan untuk mengubah kolom apa yang ingin kita ubah atributnya berdasarkan suatu ekspresi data tertentu atau berasal dari query select ataupun null ataupun suatu nilai default. Nah, where condition. Jadi where condition ini adalah berdasarkan suatu syarat tertentu. Nah, jadi jika tuple-tuple tersebut memenuhi syaratnya, maka data pada tuple tersebut akan kita ubah. Contoh di sini update person get income sama dengan 45, where name sama dengan grade.
Maknanya kalau namanya grade, maka income-nya akan diubah menjadi 45. Atau contoh yang kedua, update person set income sama dengan income kali 1,1 where age kurang dari 30. Maknanya di sini setiap person yang umurnya kurang dari 30, income-nya akan ditambah sejumlah income kali 1,1. Nah, demikian saja presentasi tentang data definition dan data manipulation language. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.